dan kemudian menikahi Nilopase. Pada suatu hari, Arya Jelantik berkata dengan lembut kepada bayi yang dilahirkan Nilopase, "Sayang, kamu anak laki-laki ajaib. Ubun-ubunmu yang merah dan bercahaya, serta lidahmu yang berbulu, sebagai pertanda kekuatan dan kemaksuranmu kelak. Karenanya aku beri nama kamu Ki Gusti Barak Panji. Saya berjanji akan mengajar dan membimbingmu banyak ilmu nanti." Beberapa tahun kemudian, Ki Barak Panji tumbuh menjadi seorang pemuda yang kuat dan tampan, dengan banyak keahlian, ilmu kanuragan, dan kekuatan gaib. Atas bimbingan Arya Jelantik. Mendengar itu semua, Sri Segening berkata kepada Paman Arya Jelantik, "Paman, aku sangat bahagia mempunyai seorang anak laki-laki seperti Ki Barak Panji. Tetapi kekuatannya membuatku khawatir. Aku tidak mau kewibawaanku pudar olehnya. Jadi, apa kamu punya ide untuk mengusir dia dari sini?" Arya Jelantik berkata, "Bagaimana kalau Baginda titahkan dia untuk pulang ke desa ibunya, desa Panji di bumi dan bukit, untuk belajar dan meningkatkan ilmu kanuragannya?" Raja Sri Segening tersenyum. Ide yang sangat bagus itu. Terima kasih, Paman." Selanjutnya, Sri Segening menitahkan Nilopase untuk menemani putranya pergi ke desa Panji dan bukit, dan ditemani oleh 40 pasukannya yang gagah berani. Raja menganugerahi sebuah keris gitar semal, tombak Ki Tujung Tutur, dan bendera Pangkajata Tua kepada Ki Barak Panji. Ketiganya adalah senjata sakti mandraguna milik Yang Mulia Sri Segening. Akhirnya mereka berangkat ke bumi dan bukit. 4 hari kemudian, sampailah mereka di Batu Menyang, daerah dan bukit. Mereka berhenti di sana untuk makan perbekalan berupa ketupat. Ketika sedang makan, tiba-tiba, "Oh, tidak, tidak, tolong ambilkan saya air, cepat!" teriak Ki Barak Panji. "Anakku tersedak, tolong carikan air." Nilopase sangat panik. "Tidak ada mata air di sekitar sini, Nyonya," kata salah satu pengawal. "Ceps! Hah? Lihat anakku, ada air menyembur dari sini. Cepat minumlah ini. Oh, Yang Widi, terima kasih. Engkau telah memberkati putraku," kata Nilopase. Setelah itu, Ki Barak Panji pulih kembali. Maka sejak saat itu, di pusaran air itu dibuatkan sebuah pura yang diberi nama Pura Tirta Ketupat. Setelah selesai makan, mereka melanjutkan perjalanannya. Beberapa jam kemudian, tibalah mereka di puncak bukit mengitari danau hujan. Ketika matahari terbenam, tiba-tiba ajaib! Tubuh Ki Barak Panji diangkat oleh seorang makhluk yang sangat tinggi dan aneh bernama Panji Landu. Lalu dia berkata, "Wah, lihatlah sekelilingmu, Tuan. Apa yang Tuan lihat?" Ki Barak Panji menjawab dengan tenang, "Saya hanya melihat bukit, pegunungan Tianyang, lautan, dan pegunungan Tengger. Tapi untuk apa saya melihat itu semua, Tuan?" "Tuan, kelak kamu akan jadi seorang raja yang besar, dan semua yang tadi kamu lihat akan menjadi wilayah kekuasaanmu nanti," jawab Panji Landu. Sementara itu, Ki Barak Panji diangkat oleh Panji Landu. Nilopase dan semua pasukannya panik mencari. Lalu saat dilihat Ki Barak Panji diangkat oleh Panji Landu,
dia pun berteriak sambil menangis. Tolong, tolong Tuhan, kembalikan putraku. Jangan sakiti dia, tolong. Jangan khawatir Nyonya, saya hanya menunjukkan sesuatu kepadanya. Sekarang pergilah ke pantai Penimbangan. Di sana ada orang-orang yang memerlukan bantuanmu, Tuan. Kata Panji Landu lalu menghilang. Selanjutnya, Ki Barat Panji melanjutkan perjalanannya ke pantai Penimbangan. Setibanya di sana, dia melihat ada sebuah kapal karam di pantai di antara kerumunan orang-orang. Begitu Ki Barat Panji datang, dengan cepat Ki Empu Awang, si pemilik kapal itu, menghampiri. Permisi Tuan, bersediakah Tuan membantu mendorong kapal saya ke laut? Saya akan memberimu semua harta benda yang ada di kapal saya itu, jika Tuan bisa melakukannya. Ki Barat Panji berkata, baiklah. Ki Barat Panji berdoa lalu menaruh keris saktinya di kapal. Cebus! Luar biasa, kapal itu bergerak dan terlepas dari sangkutannya, lalu beranjak ke tengah laut dengan selamat. Wow, hebat, hebat, hore, hore, hidup Ki Barat Panji, hidup Ki Barat Panji, hidup Ki Barat Panji sakti. Sejak saat itu, Ki Barat Panji semakin terkenal dan termasyhur namanya. Ia juga dikenal ramah tamah, sopan santun, dan murah hati. Lama-kelamaan semakin banyak orang yang menghambakan diri padanya. Hingga akhirnya dia diangkat menjadi raja yang bergelar Ki Barat Panji Sakti. Kemudian ia memperkuat benteng kekuasaannya dengan laskar perangnya yang bernama Runa Goa dan Laskar Rakyat. Menggempur Belambangan hingga takut menyerah kalah. Ya, Ki Barat Panji menang. Di balik duka gugur seorang putranya yang bernama Ki Gusti Ngurah Nyoman Danudresta. Akhirnya Raja Solo pun menghadiahkan seekor gajah kepada Ki Barat Panji. Ia kemudian membuat kerajaan di ladang pohon jagung gembal atau pohon buleleng di Sukasada. Pada tanggal 30 Maret 1604, kerajaan dipindahkan lebih ke utara, diberi nama Singaraja. Artinya dipimpin oleh seorang raja yang gagah perkasa laksana singa. Akhirnya kota Singaraja dijadikan ibu kota Buleleng. Nah teman-teman, bagaimana ceritanya? Menarik bukan? Dari kisah ini kita dapat memetik sebuah pesan. Peribahasa mengatakan, bulu yang baik membuat burung menjadi baik. Artinya, seseorang yang selalu membuat kebaikan, maka pasti akan disegani dan disukai oleh semua orang. Maka, mari kita jaga dan lestarikan budaya kita. Karena bangsa yang besar adalah bangsa yang bisa menjaga budayanya. Karena itu, ayo kuatkan iman dan tetap teguh jalankan kebenaran di atas bumi ini. Satu hal lagi, mari tingkatkan budaya membaca. Karena dengan membaca buku kita tahu isi dunia. Sekian, terima kasih. Om Santi, Santi, Santi.